Anak-anak, Pagi, 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 ya. apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa, Allahku hebat. Yes, yes, yes. Terima kasih semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, satu orang maju ke depan memimpin kita dalam nyanyi dan doa. Silakan. Semuanya lipat tangan. Mari kita bernyanyi. Datanglah ya sumber rahmat. 1, 2, 3 ya. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajak aku berindah di kawanan surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terimalah doa kami ini di dalam nama anak Tuhan Yesus. Kami hanya berdoa kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan kembali tetap duduk. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Barangkali ada yang tidak hadir. Elfrida Hutasoy, Hadir Bu. Evan Tarifa Hutasoy, Hadir Bu. Ridoli Hutasoy, Hadir Bu. Halimah Hutasoy, Hadir Bu. Elman Gabriel Hutasoy, Hadir Bu. hadir. Holo Hutasoy, Immanuel Siregar, Hadir Bu. Marvel Nababan, Hadir Bu. Mika Hutasoy, Hadir Bu. Putri M. Berteruan, Hadir Bu. Rexania Osianturi, Hadir Bu. Pio Reja Selanjutnya. Hadir Bu. Baik, berarti semuanya hadir. Hadir Bu. Baik, terima kasih. Oke, baiklah. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini, yaitu dari bab 4. Dari bab 4, aku pribadi yang istimewa. Aku pribadi yang Istimewa. pribadi yang istimewa. Baik. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai untuk materi ini, pembelajaran ini adalah kita sama-sama membaca. Ayo sama-sama kita baca capaian pembelajaran. Ayo. Capaian pembelajaran memahami Allah, melihat seluruh umat manusia, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, serta mensyukuri pemeliharaan Allah dalam hidup manusia. Oke, baik. Dan tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, menjelaskan arti istimewa. Yang kedua, menuliskan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri. Dan yang ketiga, mensyukuri pemeliharaan Allah dalam hidup melalui teladan dan dari tokoh Alkitab ataupun dari tokoh-tokoh dunia. Oke, baik. Sebelumnya kita mau ice breaking sebentar. Kita ice breaking dulu. Semuanya boleh berdiri. Oke, yuk. Guli 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 ram sam sam.
Baik. Aku adalah pribadi yang istimewa. Baik. Ibu mau tanya sebelum kita lanjut pelajaran. Mengapa manusia disebut ciptaan yang paling mulia dari segala ciptaan lainnya? Karena manusia memiliki akal, memiliki akhlak, terus pikiran, sehingga manusia disebut ciptaan yang paling mulia dari ciptaan yang lain. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Allah. Itu sebabnya manusia disebut ciptaan yang paling mulia dan juga adalah ciptaan yang unik. Kenapa manusia itu unik dan kenapa manusia itu istimewa? Kenapa manusia itu lebih mulia dari ciptaan yang lain? Yang pertama adalah manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah serta diberikan sifat-sifat Allah. Diberikan sifat-sifat Allah. Manusia adalah citra Allah. Sifat-sifat Allah ada dalam diri manusia. Ya, kalau kita mengingat kisah penciptaan, baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita, serupa dengan rupa dan gambar kita, kata Allah. Dan kemudian Allah menciptakan manusia itu dan memperlengkapi manusia itu, memberikan manusia itu roh, akal, ya, akal budi, ya, diberikan roh. Itu yang menyebabkan manusia itu menjadi istimewa, menjadi unik dari ciptaan yang lain. Ya, ciptaan lain diciptakan Tuhan hanya dengan berfirman, tetapi manusia diciptakan begitu istimewa, tersendiri. Dan Allah membentuk manusia itu sendiri dari tangannya sendiri dan menghembuskan nafas kehidupan. Itu sebabnya manusia adalah gambaran. Ya, Allah ciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Kita diberikan roh, akal, budi, pikiran, dan sifat-sifat yang ada pada Allah itu ada juga di dalam diri kita. Sifat-sifat apa itu? Ya, penyayang, pengasih, penyabar, ya kan? Itu sifat-sifat itu ada di dalam diri manusia. Karena itu kita lebih istimewa atau kita lebih mulia dari ciptaan lain. Ya, untuk alasan yang kedua, manusia itu unik dan istimewa itu karena manusia memiliki banyak keterbatasan serta membutuhkan pertolongan dan anugerah. Ya, setiap manusia memiliki yang namanya keterbatasan atau kelemahan. Ya, memiliki kekurangan. Kita masing-masing pasti menyadari ada kelemahan dan ada kekurangan di dalam diri kita. Pun demikian, pasti kita juga merasakan bahwa kita punya sesuatu hal yang lebih, yang semestinya harus lebih kita gali atau kita kembangkan. Ya, namun ya kita tetap membutuhkan pertolongan dan anugerah Tuhan. Oke, Ibu mau ajak kita melihat sebuah video tentang seseorang yang memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, tetapi dia bisa mengeksplor dirinya. Helen Adams Keller lahir pada tanggal 27 Juni tahun 1880 di Alabama. Ayahnya Arthur Henry Keller adalah mantan tentara dan ibunya Catherine Everett Keller adalah putri dari seorang jenderal. Mereka tinggal di sebuah wisma yang dikenal dengan nama Ivy Green. Pada usia 19 bulan, Helen terserang penyakit misterius. Kemungkinan adalah demam scarlet atau meningitis. Kata dokter, ada kongesti akut pada lambung dan otaknya. Penyakit ini merusak sistem pendengaran dan juga penglihatannya. Dia tuli dan buta.
Hidupnya seperti terombang-ambing di lautan yang diselimuti kabut tebal. Helen kecil menjadi liar dan tak bisa diatur. Hidup memang adil, karena hidup tidak adil ke semua orang. Dengan sabar, keluarganya belajar memahami maksud dari tanda-tanda gestur tubuh Helen. Pada usianya 37 tahun, Helen memiliki lebih dari 60 bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Ia juga bisa membedakan orang melalui getaran langkah kaki mereka. Pada tahun 1886, Helen dibawa oleh ibunya untuk menemui Dr. J. Julian Chisholm, seorang spesialis mata, telinga, hidung, dan tenggorokan. Dr. Chisholm merujuk Helen ke Alexander Graham Bell, penemu telepon yang saat itu juga bekerja untuk membantu anak tunarungu. Bell menyarankan mereka untuk menghubungi Perkins Institute for the Blind, sebuah sekolah khusus untuk tunanetra. Direktur sekolah itu menunjuk Anne Sullivan, alumni sekolah tersebut yang juga mengalami gangguan penglihatan, untuk menjadi pembimbing bagi Helen. Ini adalah awal dari persahabatan mereka. Anne Sullivan berasal dari keluarga imigran Irlandia yang miskin. Dia 14 tahun lebih tua dari Helen. Awalnya, Anne juga menderita masalah penglihatan yang serius. Namun, setelah menjalani beberapa kali operasi, dia mendapatkan kembali sebagian penglihatannya. Pada tanggal 5 Maret 1887, untuk pertama kali Anne tiba di rumah Helen. Dia membawa sebuah boneka yang dibuat oleh anak-anak di sekolah Perkins untuknya. Anne menghadiahkan boneka itu untuk Helen. Lalu dengan jarinya dia menulis DOLL di telapak tangan Helen. Tetapi Helen kebingungan. Dia tidak tahu apa itu. Bahkan dia tidak tahu bahwa dunia ini ada sesuatu yang disebut kata. Lalu Anne memberinya muk dan menulis kata MUG di tangan Helen. Helen jadi frustasi dan dia memecahkan muk tersebut. Anne percaya bahwa kuncinya adalah dengan mengajari Helen tentang kepatuhan dan kasih sayang. Dia mendisiplinkan Helen tanpa menghancurkan semangatnya. Hasilnya, dalam waktu 1 minggu, Anne mendapat izin dari orang tua Helen untuk memisahkannya dari rumah utama dan tinggal dengannya di pondok dekat sana selama 2 minggu. Suatu hari, Anne membawa Helen ke pompa air di depan rumah. Dia memompa air dan air mengalir ke salah satu tangan Helen. Helen terdiam merasakan sensasi dingin yang mengalir di tangannya. Lalu Anne menulis kata water di tangan Helen yang lain. Helen mengerti bahwa kata water adalah sebutan untuk elemen dingin menakjubkan yang mengalir di tangannya. Lalu Helen menaruh tangannya di atas tanah, meminta kata dari Anne. Sampai malam menjelang, Helen belajar setidaknya 30 kata dari objek umum di dunia. Helen terlambat dalam mengenal kata-kata, tapi dia tidak mau berhenti di situ. Kini, dia pun ingin memiliki suara. Di tahun 1894, Helen dan Anne pindah ke New York untuk belajar bicara dari Sarah Fuller di Horace Mann School for the Deaf. Dia mendapatkan 11 pelajaran dari Sarah Fuller. Kemampuan luar biasa membuat Helen Keller dikagumi oleh Alexander Graham Bell dan Mark Twain. Twain mengatakan 2 karakter yang paling menarik di abad 19 adalah Napoleon dan Helen Keller. Mark Twain memperkenalkan Helen ke bos Standard Oil Henry Huddleston Rogers, yang kemudian membiayai kuliah Helen di Radcliffe College of Harvard University. Pada tahun 1904, di usianya yang ke-24 tahun, Helen lulus cum laude dan menjadi anggota dari Phi Beta Kappa Society, sebuah komunitas akademik paling terhormat di Amerika Serikat. Helen adalah orang buta dan tuli pertama yang mendapat gelar sarjana seni. Pada tanggal 5 Maret 1887, ketika pertama kali Anne Sullivan bertemu dengan gadis kecil pemberontak yang bernama Helen Keller, tak pernah terbesit di pikirannya kalau dia akan menjalin persahabatan dengannya selama hampir 50 tahun. Persahabatan mereka bagaikan kepompong yang mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan mereka menjadi sangat terkenal, bahkan diangkat ke film yang berjudul The Miracle Worker di tahun 1962.
film ini mendapat rating yang sangat tinggi di IMDb. Anne Sullivan menemukan tujuan hidup dengan mengajar Helen, dan bagi Helen, Anne adalah pahlawan sejati dalam hidupnya. Berkat bimbingan Anne, Helen mampu mendapatkan pendidikan tinggi. Karena Anne berasal dari kalangan tidak mampu, Helen membantu dalam kebutuhan hidup dan mereka bersatu untuk mencari nafkah dengan segudang cara. Anne juga membantu Helen dalam menulis buku autobiografinya yang berjudul The Story of My Life yang terbit di tahun 1903. Buku ini sukses besar. Anne tidak meminta kredit atas buku ini. Di tahun 1919, mereka berdua juga membintangi film Deliverance, drama yang mengisahkan tentang kisah hidup mereka berdua. Mereka juga melakukan pementasan di vaudeville circuit. Anne menikah dengan instruktur Harvard John Albert Macy di tahun 1900. Buku autobiografinya yang berjudul The Story of My Life yang terbit di tahun 1903. Buku ini sukses besar. Anne tidak meminta kredit atas buku ini. Di tahun 1919, mereka berdua juga membintangi film Deliverance, drama yang mengisahkan tentang kisah hidup mereka berdua. Mereka juga melakukan pementasan di vaudeville circuit. Anne menikah dengan instruktur Harvard John Albert Macy di tahun 1905. Karena tidak bisa meninggalkan Helen, setelah menikah mereka tinggal bertiga. Pernikahan mereka hanya bertahan sampai tahun 1914. John mengatakan dia hanya seorang penumpang bagi dua sahabat ini. Mereka tidak pernah resmi bercerai dan Anne tidak pernah menikah lagi. Anne telah merelakan kepergian John, namun kesehatannya terus memburuk setelahnya. Pada tanggal 22 Januari tahun 1916, Helen dan Anne pergi ke sebuah kota kecil di Wisconsin yang bernama Menomonee untuk mengajar dan menyebarkan harapan. Helen mengatakan betapa hidupnya sangat bahagia. Dia sangat berterima kasih atas keadaannya. Pada tahun 1935, Anne Sullivan kehilangan penglihatan seutuhnya. 15 Oktober 1936, dia didiagnosa menderita coronary thrombosis. Dia pun jatuh koma dan meninggal 5 hari kemudian, di usianya yang ke-70 tahun. Helen menggenggam tangannya hingga nafas terakhir. Setelah kepergian Anne, Helen pun keliling dunia dengan tujuan menggalang dana untuk para tunanetra. Helen Keller menjadi pembicara dan penulis yang terkenal di dunia. Dia dikenal sebagai aktivis pembela penyandang disabilitas. Dia traveling ke 25 negara untuk memberikan motivasi. Di tahun 1915 sebelumnya, dia mendirikan Helen Keller International Organization untuk melakukan kajian pada penglihatan, kesehatan, dan nutrisi. Pada tahun 1916, dia mengirim uang ke NAACP untuk membantu orang-orang di timur. Sepanjang hidupnya, Helen Keller telah mampir ke 40 negara dan dia menjadi orang favorit di Jepang. Dia juga bertemu dengan beberapa presiden Amerika Serikat dari Grover Cleveland sampai Lyndon Johnson dan menjadi teman akrab bagi beberapa nama besar seperti Alexander Graham Bell, Charlie Chaplin, dan juga Mark Twain. Helen memasuki dunia politik melalui Partai Sosialis. Dia aktif melakukan kampanye untuk membela kelas pekerja dari tahun 1909 sampai 1921. Sebagian tulisan dan pidatonya untuk memperjuangkan hak suara kaum Hawa dalam pemilu. Ketika sebuah media yang dimiliki oleh Rockefeller menolak untuk mencetak artikelnya, Helen protes tak henti-henti sampai artikel tersebut dapat dipublish. Karena memiliki pandangan yang radikal dalam dunia politik, nama Helen Keller dilupakan dan dihilangkan dari buku pelajaran sekolah di Amerika Serikat. Helen mengatakan motivasinya adalah kegiatan aktivis berasal dari keprihatinannya pada kebutaan dan kecacatan lain.
Di tahun 1955, di usianya yang ke-75 tahun, Helen memulai perjalanan yang sangat panjang, tur sejauh 40.000 mil selama 5 bulan melalui Asia. Kemanapun dia singgah, jutaan orang buta mendapatkan semangat untuk meningkatkan kualitas diri. Helen menderita serial stroke di tahun 1961. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di rumah. Tanggal 14 September 1964, Presiden Lyndon memberikan penghargaan The Presidential Medal of Freedom untuk Helen. Itu adalah satu dari 2 penghargaan sipil tertinggi di Amerika Serikat. Setahun kemudian, Helen masuk ke National Women's Hall of Fame. Namanya juga dijadikan nama jalan di Zurich, Switzerland, Amerika Serikat, dan lain-lain. Helen meninggal dalam tidurnya pada 1 Juni tahun 1968 di rumahnya, beberapa minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-88. Abunya ditempatkan tepat di samping Abu Anne Sullivan di Katedral Nasional Washington DC. Helen Keller punya ribuan alasan untuk menyerah, untuk tidak bangkit, untuk mengemis, dan untuk gagal. Tetapi dia memilih untuk berjuang, dan dia berhasil. Ya, dia adalah seorang tunarungu dan juga tunanetra. Tetapi dia bisa melihat dan mendengar lebih baik dari kebanyakan orang. Dia tidak sempurna dalam berbicara, tetapi kata-katanya didengarkan oleh seluruh dunia. Baik, setelah kita saksikan video tadi, ada seorang penyandang disabilitas bernama Helen Keller. Helen Keller tadi adalah seorang disabilitas penyandang cacat tunanetra dan matanya buta, telinganya tidak berfungsi, tidak bisa mendengar. Tetapi pun demikian, dia tidak berhenti atau dia tidak hanya diam, dia tidak menyerah, dia tidak berpasrah kepada nasib, tapi dia sadari bahwa dia adalah pribadi yang unik. Dia sadari pribadi yang unik, dia sadari dirinya adalah pribadi yang istimewa, maka dia berusaha menggali potensi dan akhirnya dia berusaha melindungi anak-anak atau orang lain penyandang disabilitas supaya mereka juga fight di dalam kehidupannya. Mereka jangan menyerah dan jangan tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi tetap berusaha memberikan yang terbaik di dalam hidupnya, memaknai hidup, ya, seperti kita ketahui tadi, kita saksikan di dalam video yang dia lahirnya bukan cacat sejak lahir, tetapi penyakit yang menyerangnya, penyakit yang tidak diketahui penyakit apa itu, tapi diduga adalah demam scarlet. Sebab itu kita waspada, jaga diri, ya, kita juga harus jaga kesehatan. Dia tadi lahirnya bukan buta dan tuli, tetapi setelah 19 bulan dia diserang penyakit itu dan mengakibatkan dia buta dan tuli. Nah, jadi dari video yang sudah kita saksikan tadi, ada beberapa hal, ya, yang ibu mau minta. Ada 4 hal yang ingin ibu minta dari kalian untuk kalian jawab. Ya, ini bolehlah dikerjakan pribadi. Ya, boleh. Ini tugasnya mandiri. Ayo, apa keterbatasan fisik yang dialami oleh Helen Keller sejak kecil? Yang kedua, meskipun memiliki keterbatasan apa saja prestasinya tadi, apa prestasi si Helen Keller yang kamu dengar dan kamu saksikan dalam video itu tadi? Yang ketiga, menurutmu apa yang membuat Helen Keller menjadi
pribadi yang istimewa dan inspiratif. Dan yang keempat, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah Helen Keller tentang memandang kekurangan diri. Ayo, ini mandiri, dikerjakan dulu secara mandiri, ya. Dikerjakan dulu secara mandiri. Apa yang disaksikan tadi, Helen Keller adalah seorang disabilitas. Tahu disabilitas ya? Undang-Undang Nomor 8 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Itu disabilitas, ya. Seperti katakan tadi di kelas kita, sepertinya semuanya sehat, tidak ada yang masuk kategori penyandang disabilitas, ya. Nah, ayo ingat kembali apa yang disaksikan. Apa keterbatasan fisik? Ya. Jawabannya spesifik ya, jangan hanya disabilitas saja. Dibuat apa keterbatasan fisik yang dialami. Ayo. Barangkali biografi Helen Keller juga ada di dalam bukunya. Ada juga di dalam buku di pelajaran kita di bab 4 itu. Saya pikir video tadi jelas ya. Prestasi Helen Keller tadi. Jadi pertama siapa menjawab nomor 1? Apa keterbatasan fisik yang dialami oleh Helen Keller sejak kecil tadi? Adalah disabilitas tuli dan buta. Iya,
tidak bisa melihat, buta ya, dan tuli. Oke, yang kedua, meskipun memiliki keterbatasan, apa prestasi luar biasa yang dicapai atau yang berhasil diraih oleh Helen Keller? Ya, Rani. Banyak menulis buku dan aktif di beberapa organisasi. Ya, Helen Keller tadi membuat sebuah tulisan yang terkenal ya, The Story of My Life tadi. Dia tulis itu, dia menulis buku dan dia aktif di dalam organisasi. Dia memperjuangkan hak-haknya penyandang disabilitas. Dia mau orang-orang yang sama seperti dirinya juga bisa mengeksplor diri, tidak hanya berpangku tangan menyerah pada situasi. Oke, untuk yang ketiga, apa yang membuat Helen Keller menjadi pribadi yang istimewa dan inspiratif menurutmu? Yo. Semangat. Dengan potensi kalian bersemangat dan berempati. Ya, Helen Keller orangnya semangat, dia mengasah talenta yang ada di dalam dirinya. Lalu dia tidak hanya selesai di dalam dirinya sendiri, tapi dia menaruh empati, menaruh rasa kasihan terhadap penyandang disabilitas lainnya. Lalu pertanyaan yang keempat, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah Helen Keller tentang memandang kekurangan? Ayo, siapa dulu menjawab? Si Helen Keller tadi memandang kekurangannya bukan sebagai akhir dari segala-galanya, tetapi dia memandang kekurangannya itu justru menjadi sebuah alat untuk memajukan dirinya. Dia eksplor dirinya, dia eksplor apa yang ada di dalam dirinya. Ya, menurut si Manuel apa pelajaran yang kamu dapatkan dari kisah Helen Keller tentang memandang kekurangan diri ini? Ya. Kekurangan itu Iya, untuk kekurangan itu dijadikan bukan sebagai sebuah penyakit atau kekurangan itu jangan menjadikan langkah kita berhenti ya. Tetapi justru kekurangan itu harus kita apa? Kita kelola, kita atasi untuk membuat diri kita maju. Ya, jangan kita tinggal diam. Ya, berpangku tangan atas kekurangan yang kita miliki. Kita tadi tahu apa kekurangan kita pribadi lepas pribadi. Walaupun di antara kita tidak ada yang penyandang disabilitas, tapi yang namanya kekurangan, kelemahan kita masing-masing pasti punya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekurangan itu? Tentu kita harus mensiasati kekurangan-kekurangan yang kita sebutkan di awal tadi, ya. Kita harus bisa atasi itu. Dari dia gampang marah itu kekurangan ya, kekurangan kita atasi. Ya, jangan dikembangkan. Ya, kelebihan yang harus kita kembangkan. Tetapi Helen Keller memberikan kita pelajaran bahwa kekurangan dirinya tadi secara fisik itu ya tidak dijadikannya sebagai alat baginya untuk hanya duduk dan diam, tapi justru kekurangannya itu tadi dia pacu semangatnya untuk bisa lebih dari atas kekurangannya itu. Ya, dia tidak jadikan kekurangan sebagai alat untuk mendelek, ya, tetapi justru dia gali potensi yang ada di dalam dirinya. Dia berusaha fight, ya. Dia berusaha menghadapi tantangan itu ya, dengan belajar keras, belajar dan belajar. Itu yang bisa kita petik. Nah, jadi sosok Helen Keller ini memang merupakan sosok inspiratif ya, sosok inspiratif yang memiliki keterbatasan ya. Dia mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa yang bisa dinikmati oleh banyak orang.
Dia tadi aktif berorganisasi, dia aktif mendengungkan bahwa apa? Bahwa pun kita sebagai penyandang disabilitas, kita punya keterbatasan secara fisik, ya, kita tidak boleh hanya diam, tapi mari kita eksplor dulu. Dia semangati, ya, orang-orang atau anak-anak penyandang disabilitas yang ada di sekitarnya, ya, dia semangati, dia menaruh rasa empati yang dalam bagi orang-orang seperti dirinya, yaitu penyandang disabilitas, ya, dia semangati. Ya, jadi Helen Keller merupakan sosok yang sangat inspiratif, ya, dan spesial, yang walaupun dia memiliki keterbatasan tapi dia bisa berkarya. Coba kita bercermin dari Helen Keller, kita yang sehat secara fisik, sehat secara jasmani, sehat rohani, idonin. Apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita kerjakan? Ya, lihat tadi bagaimana Helen Keller kecil, ya, dia mulai dari kecil, maka tadi dia hiperaktif, dia tidak bisa apa namanya, dia tidak bisa dijaga, ya, karena dia terlalu aktif. Tapi berkat usaha gurunya tadi Annie Sullivan dan juga kerja keras dari dia sendiri, tentunya dia punya kemauan untuk bisa bicara, dia punya kemauan untuk bisa mengeluarkan bakat yang ada di dalam dirinya, ya, dia, sehingga itu yang membuat dia keistimewaannya, keunikannya, jadi terlihat, ya. Dia punya keterbatasan tetapi dia bisa menghasilkan karya yang luar biasa yang juga berguna bagi orang lain, ya. Dengan membaca karya-karyanya Helen Keller, mungkin penyandang disabilitas atau bahkan orang yang sehat sekalipun merasa terinspirasi, termotivasi untuk berbuat lebih banyak, untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Kita sebagai makhluk sosial atau makhluk individu yang istimewa, kita masing-masing unik sebenarnya, tetapi kita punya keterbatasan. Namun di dalam keterbatasan itu Tuhan tidak serta-merta meninggalkan kita, tetapi kita dikasihi oleh Dia, ya, kita tetap dikasihi karena kita adalah ciptaannya, ya, kita diciptakan oleh Allah dan kita senantiasa dikasih, kita disayangi, ya, walaupun kita memiliki keterbatasan, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan anak-anak berkebutuhan khusus sekalipun, ya, anak-anak berkebutuhan khusus sekalipun tidak pernah Tuhan tinggalkan, tetapi Tuhan tetap memelihara kehidupan, ya, Tuhan tetap memelihara kehidupan setiap anak-anak. Setiap kita dipelihara dengan segala keterbatasan, kelemahan itu, Tuhan tetap memelihara kita, ya, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Baik. Nah, dari kisah ini, ya, kita dapat belajar tadi bagaimana seorang penyandang disabilitas tadi dikatakan menurut Undang-Undang Nomor 8 2016, ya, penyandang disabilitas itu adalah orang-orang yang punya keterbatasan secara fisik, punya yang namanya cacat secara fisik, ya, cacat secara fisik maupun secara intelektual, sensomotorik. Nah, ya, dia yang mengganggu aktivitasnya sehari-hari, mengganggu mengganggu seseorang itu untuk berinteraksi, ya, itu disabilitas. Pun kita semua yang ada di sini, puji Tuhan kita semuanya sehat, tetapi bercermin dari kisahnya tokoh yang Ibu tampilkan tadi, sebenarnya ini mengajak kita untuk kita lebih fight sebenarnya. Kita harusnya lebih termotivasi dan terdorong untuk mengeksplor diri kita, mengeksplor potensi talenta yang ada di dalam diri kita, ya. Kita tadi punya kekurangan, tetapi secara fisik dan secara rohani juga kita
sebetulnya sehat, pun ada kelemahan dan kekurangan kita tadi itu menyangkut masalah sifat atau masalah sikap ya, itu yang bisa kita ubah secara perlahan. Namun potensi atau talenta yang ada di dalam diri kita itu seharusnya kita harus lebih gali, kita kembangkan. Nah, ada satu tokoh Alkitab lagi yang ada di dalam buku kita, boleh dibuka ya, dari kitab 2 Samuel pasal 4. Coba, ada satu orang tokoh lagi, ini tokoh dari dalam Alkitab yang juga adalah seorang penyandang disabilitas. Dia adalah anaknya putra mahkota, cucunya Raja Saul, anaknya Yonatan. Coba dilihat 2 Samuel pasal 4. Coba dibuka 2 Samuel pasal 4 ayat 1. Ya, coba dibaca. Dan 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 15. Coba dilihat. Siapa namanya? Ayo, sudah dapat? Sudah dapat? 2 Samuel pasal 4 adalah Mephiboset namanya. 2 Samuel. Kitab 2 Samuel. Maharani. Siapa yang sudah dapat? Ayo, 2 Samuel pasal 4. Baca dulu mulai dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ayo. Ayo. Ketika dijadikan anak Saul bahwa anaknya juga hidup di Hebron, mentangkan negara keberadaannya, dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala di rombongan, yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rekha. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Gero. Sebab Gero pun terhitung daerah Benyamin. Orang Gero sudah melarikan diri ke Gitain dan menjadi pedagang di sana sampai sekarang. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya menangkap dia pada waktu itu, lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Stop sampai di situ. Mephiboset, cucunya Raja Saul. Dia juga lahirnya tadi dia sehat, tetapi karena dia terjatuh karena dibawa oleh inang pengasuh ketika terdengar kabar bahwa ayahnya Yonatan dengan kakeknya Saul mereka sudah tumbang oleh tentara, oleh pasukan musuh. Ketika kabar itu terdengar, inang pengasuhnya terus mengambil atau membawa lari, membawa Mephiboset ini untuk bersembunyi. Dia bawa lari. Mephiboset rupanya dia terjatuh, itu yang mengakibatkan kakinya menjadi timpang. Ya, di ayat 4 tadi. Kakinya timpang artinya dia tidak bisa. Iya. Kakinya menjadi lumpuh. Kakinya jadi lumpuh gara-gara dia terjatuh oleh inang pengasuh. Nah, apa yang terjadi? Mephiboset tetap dipelihara dan dikasihi oleh Raja Daud yang menggantikan kakeknya. Dia tetap memelihara Mephiboset. Daud menaruh rasa empati yang besar terhadap Mephiboset. Boleh nanti dibaca di pasal 9 juga, ya,
Boleh nanti dibaca di pasal 9 apa yang terjadi di sana. Nah, lewat itu mari kita dalami firman Tuhan dari 2 Samuel itu tadi, ya. Dan untuk mengerjakan, Ibu mau kasih tugas ini LKPD yang kedua, ya, dengan cara berkelompok, ya. Dengan cara berkelompok, kita bagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Boleh yang di sebelah sini gabung ke sini, sebelah sini gabung ke sebelah sana. Ini kerjakan secara berkelompok. Ayo. Ini naskah kita tadi dari 2 Samuel pasal 4, ya. Dengan pasal 9, ya. Nah, dan juga dari Mazmur pasal 8. Ayo coba dibuka Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 9. Coba dibuka Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur 8. Ya, ya, di situ juga dijelaskan bahwa manusia hina sebagai makhluk yang mulia. Apa yang membuat? Ayo coba dibaca. Baca Mazmur 8 ayat 1 sampai 9. Satu ayat, satu orang. Yuk. Untuk memimpin tujuan menurut lagu di Mazmur Daud. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika kamu melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. iya. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. iya. Dari nats itu, dari Mazmur pasal 8, ya. Katanya manusia hina sebagai makhluk mulia, ya. Pun kita sebagai ciptaan Tuhan, kita begitu kecil, ya, tetapi kita mulia di hadapan Tuhan. Karena tadi kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Nah, oleh karena itu, coba dilihat LKPD-nya, dipahami pertanyaannya, dipahami apa yang diminta. Sudah? Ayo, supaya
presentasi ke depan. Selesai presentasi. Ya. Sudah? 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 Wah, namanya. Oke, sudah? Sudah. Sudah. Oke. Baik, terima kasih untuk pekerjaannya. Kalau begitu kita mau dengarkan hasil pekerjaan kelompok 1 dan kelompok 2 masing-masing. Ya, kelompok 1 orang perwakilan maju ke depan. Ya. Ayo cepat. Perwakilan 1 orang maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Di sebelah sini saya, ini sebelah sini. Oke, kelompok 1 dan 2. Sebelah sini. Menurut Mazmur 8, kenapa manusia disebut sebagai ciptaan yang mulia? Jawab, karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. 2. Siapakah Mephiboset dan apa keterbatasan fisik yang dia miliki? Mephiboset cucu Raja Saul, anak Yonatan. Dia mempunyai keterbatasan fisik yang dinamai lumpuh. ya. 3. Apa yang dilakukan Raja Daud kepada Mephiboset sebagai wujud pemeliharaannya? 3. Daud akan membagikan segala ladang Saul. Mengembalikan. Ya. Terus 4. Apa pesan yang ingin disampaikan Alkitab melalui kedua teks ini tentang cara Tuhan memandang setiap manusia, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan? 4. Semua manusia unik dan istimewa. ya. Semua manusia unik dan istimewa. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama tadi katanya kata kelompok 1, apa yang membuat manusia itu disebut ciptaan yang paling mulia? Karena manusia itu ciptaan serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua, siapa itu Mephiboset? Mephiboset adalah cucunya Raja Saul dan anaknya Yonatan. Anaknya Yonatan, cucunya Raja Saul. Dia punya keterbatasan fisik, yaitu Lumpuh. dia lumpuh, ya. Dia lumpuh tadi karena terjatuh oleh inang pengasuhnya. Yang ketiga, apa yang dilakukan Daud terhadap Mephiboset? Kata kelompok 1, Daud akan mengembalikan segala ladang milik Saul dan akan tetap makan satu hidangan katanya. Tetap Daud menganggap Mephiboset sebagai anggota keluarganya, bukan sebagai orang lain. Mengingat persahabatan Daud dengan ayahnya Mephiboset, yaitu Yonatan. Dan yang terakhir, apa katanya? Apa pesan dari kedua nas Alkitab itu? Menurut kelompok 1 tadi katanya kedua nas ini mau menyampaikan kepada kita bahwa semua manusia itu adalah istimewa. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita dengarkan kelompok yang kedua. 1. Menurut Mazmur 8, kenapa manusia disebut sebagai ciptaan yang mulia? Jawab, karena manusia serupa dan segambar dengan Allah. 2. Siapakah Mephiboset dan apa keterbatasan fisik yang ia miliki?
2. Cucunya Raja Saul, ia mempunyai kaki yang timpang dan lumpuh. 3. Apa yang dilakukan Raja Daud kepada Mephiboset sebagai wujud pemeliharanya? Daud mengembalikan tanah Saul, dan Daud akan tetap bersama makan dengan Mephiboset. 4. Apa pesan yang ingin disampaikan Alkitab melalui kedua teks ini tentang cara Tuhan memandang setiap manusia, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan? Jawab, semua manusia itu unik dan istimewa. Iya. Baik, kasih tepuk tangan dulu. Hampir sama ya, hampir sama Mephiboset, ya, karena memang itu Mephiboset adalah cucunya Raja Saul, anaknya Yonatan. Dia itu kakinya timpang, lumpuh, ya, dia lumpuh. Jadi dia termasuk salah seorang penyandang disabilitas. Oke, nah baik, terima kasih untuk pekerjaannya, terima kasih untuk kerja kelompok yang sudah berlangsung dengan baik dan menghasilkan hasil diskusi yang bisa Ibu boleh kasih nilai untuk kelompok ya. Baik, nah dengan demikian ayo coba kita lihat kesimpulan dari materi kita ini tadi, bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa karena diciptakan dan dikasihi oleh Allah. Walaupun kita memiliki keterbatasan, tetapi Allah mengasihi kita. Semua anak-anak dikasihi dan dicintai oleh Allah, termasuk orang-orang atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Baik, ini menjadi sebuah motivasi juga bagi kita ketika kita tadi melihat video dan ketika kita juga membaca latar belakang atau seorang Mephiboset, cucunya Raja Saul, bagaimana dia tetap dengan segala kerendahan hatinya di hadapan Raja Daud. Dia sebetulnya bukan memohon belas kasihan, tetapi Daud mengasihi Mephiboset, ya, sebagai penyandang disabilitas. Daud tetap mengasihinya, ya, karena dia tahu bahwa semua manusia ini adalah istimewa dan unik di hadapan Allah. Semua manusia ini adalah ciptaan Allah, dan tentu sekali memang Daud menyayangi Mephiboset, mengingat persahabatannya yang begitu dalam terhadap ayahnya. Oke, baik. Dengan demikian, ya, dari pelajaran yang Ibu paparkan dari tadi, kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanya atau ada yang masih kurang jelas di dalam pikirannya? Tidak. Baik. Nah, jadi kesimpulan tadi ini menyatakan bahwa setiap kita adalah istimewa. Setiap kita adalah istimewa dan unik. Kita masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Sebab itu jangan pernah menganggap rendah orang lain dengan kekurangannya, dan kita juga jangan pernah merasa rendah diri dengan segala kekurangan kita. Tetapi mari kita sama-sama menggali potensi, menggali talenta yang ada di dalam diri kita yang sudah diberikan Allah kepada kita demi kemajuan diri kita masing-masing. Baik, tepuk tangan dulu untuk semua. Di pertemuan kita diminta salah seorang untuk memimpin kita dengan nyanyi dan doa. Silakan maju ke depan. Ayo. Tangan semuanya. Oh, berkati kami. 1, 2, 3 ya. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana atas berkat-Mu sehingga kami bisa berkumpul di ruangan kelas kami ini dengan baik ya Bapak. Ya Bapak, guru kami yang ada di sini, berikanlah rezeki dan kesehatan agar guru kami bisa mengajari kami dengan sabar ya Bapak. Ya Bapak,
kami mau pulang, lindungilah kami perjalanan sampai ke rumah kami dengan selamat ya Bapak. Ya Bapak, kata kami buat Indonesia, ampun dari itu, terpujilah namamu esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, baik. Demikian pertemuan kita hari ini. Berharap apa yang kita belajar di hari ini boleh kita kembali di rumah, dibaca lebih nats firman Tuhan yang Ibu bagikan tadi, dibaca dan dipahami, didalami di rumah.